Yang terhormat Bapak Prof. Muji Santosa selaku Direktur Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis selaku Komisaris Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Rangga D. Utama, CFPBJ muda ya Pak ya, dari Kabupaten Tulang Bawang. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang hadir dalam ruangan Zoom siang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara siang pada hari ini dari awal hingga akhir nanti, sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang nanti akan mendukung tugas-tugas kita di lapangan selaku pengelola pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semua yang hadir pada siang hari ini, perkenalkan saya Suyati Patmo, CFPBJ dari bagian pengadaan barang jasa Sedda Kabupaten Rembang, akan memandu Bapak Ibu semuanya kurang lebih 90 menit ke depan dalam acara Zoom hari ini dengan materi standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR sesuai dengan Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rangga D. Utama yang memang ahlinya PBJ dari Kabupaten Tulang Bawang, yang mana nanti akan disampaikan terkait dengan standar kualifikasi kegiatan berusaha berbasis risiko ini. Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting, sebelum acara kita mulai akan kami bacakan ketentuan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber yang menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan, dan kemudian akan dilanjutkan diskusi dan atau tanya jawab selama 45 menit. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya oleh saya sendiri selaku moderator. Yang keempat, post test atau daftar hadir atau link akan disampaikan melalui chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Dari nanti saya sudah pesan jangan sampai Pak Rangga ini baru assalamualaikum sudah ada yang chat materinya mana, ini jangan sampai nanti ada yang demikian ya, untuk menjaga kelancaran proses pemaparan materi oleh pemateri. Yang kelima, peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Ini bagi CF pengelola pengadaan barang jasa, mungkin ini akan membantu pada nanti penghitungan angka kredit. Sangat membantu sekali ini. Ya. Yang keenam, sertifikat paling lambat 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini selesai. Bapak, Ibu, sahabat MS Training and Consulting, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau Pak Rangga D. Utama selaku pemateri, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan.
Baik. Terima kasih Mas Suyadi ya. Masih di Lembang kan Mas ya? Mas Suyadi Patmo ini. Oke, terima kasih Mas telah memoderatori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Yang saya hormati, Pak Muji sekarang udah direktur utama ya Pak? Berarti direkturnya fungsional nih Pak. Kemudian Mas Muklis, komisaris utama. Oke, berarti ada komisaris Madya dan Muda. Oke, dan kebetulan nama saya belakangnya ada utamanya. Ya, jadi dari nama saja saya sudah fungsional Bapak Ibu. Oke, teman-teman sekalian di MS Training and Consulting. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Muji ya untuk sama-sama berdiskusi nih kita terkait dengan ruang lingkup besarnya adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, tapi dikerucutkan hanya untuk sektor PU dan PR itu. Karena kalau tidak dikerucutkan ada berapa sektor tuh? 18 sektor Bapak Ibu yang harus dipaparkan gitu. Nah, karena kita para pelaku pengadaan ini lebih sering berinteraksi dengan sektor PUPR gitu ya, maka hari ini kita akan sama-sama berdiskusi ya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR yang merupakan regulasinya ditetapkan dalam Permen PUPR nomor 6 tahun 2021. Gitu. Jadi mungkin sudah pernah ikut ya sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, PP 5, nah ini turunannya lagi nih, Permen PUPR nomor 6 2021, nanti ada turunannya lagi, surat edaran. Dan saking banyaknya surat edaran tentang perizinan usaha berbasis risiko ini kita sampai bingung ya. Jadi mana yang update terakhir gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di 8 Februari 2022 ya tentang cara pengecekan dan lain sebagainya. Itu nanti yang muncul juga dalam bahan paparan. Mungkin itu Bapak Ibu awalannya saya share screen. Oke. Ya, di sini juga ada beberapa sahabat nih. Mudah-mudahan nanti diskusi bisa menambahkan apa yang belum ada dalam bahan paparan ini atau apa yang saya sampaikan. Baik, kita akan berdiskusi tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Untuk sektor PU dan PR merupakan regulasinya adalah Permen PUPR nomor 6 tahun 2021. Sejak kapan sih sebenarnya ini diberlakukan Bapak Ibu ya? Kalau dalam ketentuan di PP 5 itu 4 bulan sejak PP 5 diterbitkan, itu sudah berlaku tuh perizinan usaha berbasis risiko. Nah, tapi ternyata ada ketentuan peralihannya yang membuat SBU atau perizinan berusaha yang belum berbasis risiko yang masih aktif tetap bisa digunakan. Jadi nanti tinggal bagaimana teman-teman khususnya yang Pokja ya menyiasati dalam penetapan dalam dokumen pemilihan, kemudian dalam LPSE-nya, bagaimana penyusunan prasyarat untuk syarat-syarat untuk dokumen kualifikasi ya terkait dengan perizinan berusaha. Oke. Jadi kalau dulu kita kenalnya izin usaha ya, izin usaha IUJK gitu ya. Sekarang berubah namanya mengganti perizinan berusaha. Nah kita juga mungkin pernah baca adanya surat permohonan penghentian penerbitan IUJK dari Kementerian PUPR. Nah, itu jadi runtutan-runtutan itu saya coba rangkai ya dalam bahan paparan siang hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa memudahkan rekan-rekan ketika melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan ataupun PPK ya, ketika menetapkan kira-kira SBU mana sih yang memenuhi syarat sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko ini. Oke. Saya dari Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan sepintas ya. Nah, dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung ya. Alhamdulillah bisa berbagi kembali nih di MS Training and Consulting. Jadi pada awalnya muncul UU Cipta Kerja ini ya tentang tanggal 2 November 2020 ini karena perintah ya secara tidak langsung dari Bapak Presiden bahwasanya perizinan itu kalau bisa dipangkas gitu, disederhanakan, jangan berbelit dan rumit. Gitu. Nah, muncullah inovasi penyederhanaan perizinan berusaha. Kalau dulu kita berdasarkan izin ya pendekatannya license approach,
bahwasanya setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin usaha dan izin lainnya tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha gitu ya. Pokoknya setiap kali kamu menambah kegiatan maka harus ada izinnya. Kemudian aturannya sangat banyak. Nah, kemudian norma standar prosedurnya itu tidak terstandarisasi dengan baik. Dan ketika izinnya sudah banyak, bahkan kan kadang muncul ini ya Bapak Ibu ya, idiom bahwasanya perizinan itu bukan untuk mengamankan gitu sebenarnya, justru malah membuat keluarnya banyak biaya untuk ngurus perizinan, karena ternyata setelah punya izin pun tidak serta-merta kegiatan usahanya bisa berjalan dengan baik-baik saja gitu. Nah, itu terjadi karena pengawasan kegiatan usahanya yang tidak standar dan belum optimal. Hal inilah yang coba diganti melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pendekatan risk-based approach ya. Jadi atau perizinan berusaha berbasis resiko. Intinya ada dua, terkait dengan perizinan berusaha sendiri, kemudian dengan pelaksanaan pengawasannya. Oke. Ya Bapak Ibu ya, jadi asal muasal karena penyerahan perizinan berusaha yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, pangkas perizinan. Kalau sekarang lagi musim TKDN, PDN ya, ini dulu di 2020 pangkas perizinan. Oke. Nah, runutannya begini Bapak Ibu. Paling atas regulasinya adalah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Di sana mengamanatkan di pasal 12. Kalau perizinan berbasis risiko, tata cara pengawasannya, kemudian proses perizinannya harus diatur dalam PP. Maka muncullah PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, PP 5 ini mengamanatkan lagi di pasal 6 ayat 7. Standar kegiatan usaha atau standar produknya diatur dengan peraturan menteri. Maka muncullah yang terakhir adalah Permen PUPR, ini ya, Permen PUPR nomor 6, tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sektor PUPR. Nah, tapi kita bahas yang bawah, itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Tetap kita harus menyinggung PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya. Nah, detailnya atau yang paling sering kita gunakan nanti SBU-nya ke arah mana? Nanti kita bisa lihat bersama bagaimana aturan tentang perizinan berusaha berbasis risiko ini. Oke. Nah, jadi kalau pendekatan dengan basis risiko itu diharapkan bisa mendukung penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan usaha untuk UMKM dan peningkatan investasi. Karena untuk UMKM itu hanya NIB saja, Bapak Ibu. NIB saja dia jadi perizinan tunggal, nah, dimudahkan. Itu. Terlebih lagi prinsip perizinan berusaha berbasis risiko itu akan meminimalisir jumlah perizinan. Diharapkan jumlah perizinannya menjadi lebih sederhana. Kemudian ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Tapi bukan kita yang menentukan. Dalam regulasi disebutkan diatur oleh pemerintah. Jadi dalam PP 5 di lampiran tentang sektor PUPR itu sudah ada tingkat risikonya. Tinggal nanti disesuaikan risikonya rendah, menengah, atau tinggi. Kalau dia rendah, perizinannya apa, menengah apa, tinggi apa. Tuh, kemudian pengawasan juga diintensifkan ya. Berdasarkan ini baru muncul yang tadi saya dapat dari Pak Muji ya, surat PUPR tentang semacam surat peringatan lah ya, karena pemenuhan komitmen tenaga kerja terkait dengan SBU 2017 yang tidak dilakukan nanti bisa dicabut. Nah, jadi lebih selektif lagi nih untuk pengawasannya, lebih ketat lagi. Itu untuk implementasi RBA dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Secara tidak langsung berubahnya menjadi begini Bapak Ibu. Jadi kalau dulu jenis perizinan dipilah dan diatur berdasarkan sektornya masing-masing, maka sekarang jenis perizinan dipilah berdasarkan risiko. Dan terdapat kebijakan khusus bagi UMKM. Nah, kalau kita yang berkecimpung di kelompok kerja pemilihan, kemudian banyak paket tender pekerjaan konstruksi, maka nanti lebih sering ketemu risiko-risiko menengah. Menengah juga ada dua nanti, ada menengah rendah, menengah tinggi. Tuh. Kemudian dulunya perizinan berusaha jenisnya banyak, birokrasinya panjang, maka sekarang diharapkan dengan NIB saja itu bisa digunakan sebagai bukti perizinan berusaha dan sudah terlaksana. Kemudian dulu proses perizinan ketat,
Wah, jadi banyak syarat untuk mengurus dokumen-dokumen perizinan, tapi kemudian setelah terbit, pengawasannya rendah. Nah, bahkan hampir tidak ada pada perizinan-perizinan tertentu. Nah, dengan RBA ini, jadi ada pemberian kemudahan, tapi pengawasannya yang diperketat. Kalau pikirnya begitu Bapak Ibu. Jadi pemberian kemudahan perizinan, pelaksanaannya diperketat. Kok gampang ya sekarang punya badan usaha, tinggal mendeklarasikan dirinya dalam kemudian menerbitkan perizinan dari OSS. Gitu. Jangan salah, itu pengawasannya yang akan diperketat oleh pemerintah. Oke, ini kita masih umum dulu ya, informasi umum terkait RBA. Nah, mendetailkan lagi reformasi perizinannya. Jadi kalau dulu kita mengacu ke PP 24 2018, sekarang berubah menjadi PP 5 2021. Kalau dulu Permen PUPR 8 2019 ya, dan juga SE Menteri PUPR 22, sekarang menjadi PP 14 tentang perubahan PP 22 2020. Nah, kemudian kalau dulu pelaku usaha harus memiliki NIB plus sertifikat badan usaha atau tenaga kerja, ya SBU atau SKK, kemudian TDUP, IUJK nasional, izin kantor perwakilan, maka sekarang hanya NIB plus komitmen pemenuhan sertifikat standar. Nah, nanti yang membedakan ini untuk mana tergantung tingkat risikonya. Nah, kemudian di kelembagaan pula direformasi. Kalau dulu proses penerbitan sertifikat melalui asosiasi badan usaha, asosiasi profesi yang melaksanakan verifikasi dan validasi awal, kemudian baru diterbitkan sertifikasinya oleh LPJK, maka sekarang dipermudah. LSBU dan LSP yang melaksanakan sertifikasi, LPJK melaksanakan penomoran dan pencatatan saja, SBU dan SKK. Oke, kemudian ini terkait dengan standar PNN minimal ya, berapa lama proses pembentukan dan lain sebagainya, penerbitan SBU dan lain sebagainya, ini juga sudah diatur dalam PP 5 2021. Oke, ini penetapan kualifikasi. Dulu kita mengenal ada K1, K2, K3 ya, kecil 1, 2, 3, menengah, B, besar gitu ya, konsultan juga dibagi lagi. Sekarang hanya BUJK umum, kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dan badan usaha jasa konstruksi spesialis. Tidak memiliki kualifikasi usaha. Oke, kemudian terkait dengan persyaratan kualifikasi, dulu ada pengalaman, kemampuan keuangan ya, tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan. Kalau sekarang pemenuhan peralatan konstruksinya untuk kontraktor diberi relaksasi 30 hari setelah menerima SBU. Oke. Nah, ini proses perizinannya semua melalui OSS. Ya, dengan risk-based approach itu semua melalui OSS. Oke. Menjadi lebih enak ya, dengan sistem barcode dan lain sebagainya, pengecekan menjadi lebih mudah, potensi-potensi pemalsuan menjadi berkurang gitu ya. Nah, mudah-mudahan proses tender menjadi lebih baik. Kemudian bagi pemiliknya, nah, kalau dulu pemilik SBU atau KK konstruksi ya wajib melakukan registrasi per subklasifikasi. Kemudian dilakukan periodik per tahun dan berbayar. Sekarang hanya melaporkan kegiatan usaha tahunan dan tanpa biaya. Oke, mudah-mudahan apalagi pasca pandemi ya, iklim usaha tumbuh, penyedia juga menjadi lebih bersemangat karena proses perizinannya dipermudah. Kemudian yang terakhir wewenang, nah, kalau BUJK nasional oleh pemerintah kota kabupaten, asing oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang nasional dan asing oleh pemerintah pusat melalui OSS. Kemudian verifikasi dan komitmen oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang mengawasi semua di Kementerian PUPR. Nah, itu reformasi perizinan dari yang dulunya license approach menjadi risk-based approach. Nah, ini kita beranjak ke PP 5-nya Bapak Ibu. PP 5-nya dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 2 bagian ya, batang tubuh dan lampiran. Lampirannya ini yang banyak ya per sub sektor. Nah, ada 18 kementerian dan lembaga yang harus menyusun peraturan menterinya atau peraturan kepala lembaganya. Jadi dalam batang tubuh ini diatur tentang norma umum perizinan berusaha dan tata cara pengawasannya. Sedangkan di lampirannya nanti ada tabel KBLI-nya, kemudian ada bagaimana konsep perizinannya dan kewajiban perizinannya. Nah, ini di breakdown menjadi rapermen di 18 kementerian lembaga ya. Nah, standar usahanya itu diatur oleh masing-masing kementerian. Contohnya adalah di Permen PUPR nomor 6
tahun 2021 untuk sektor PUPR. Nah, ini 18 kementeriannya ya, dan lembaganya. Jadi kalau kita ngebahasnya PP ya segini banyak Bapak Ibu, tapi ini di breakdown lagi menjadi hanya Permen PUPR nomor 6 di huruf 10, ini angka 10 ya, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi sebanyak ini berdasarkan tingkat resiko, perizinannya hanya tadi NIB plus sertifikat standar, tergantung tingkat risikonya. Nah, di PUPR sendiri di breakdown lagi menjadi 3 subsektor, Bapak Ibu. Ada subsektor jasa konstruksi, sumber daya air, dan subsektor bina marga. Oke, ya. Jadi tadi dari Undang-Undang Cipta Kerja di breakdown 18 kementerian lembaga, kemudian di PUPR-nya diturunkan lagi menjadi 3 subsektor, jasa konstruksi, sumber daya air, dan subsektor bina marga. Oke. Nah, apa sih perizinan bursa berbasis risiko gitu ya? Tentunya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari risiko itu sendiri. Risiko ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buka KBBI, sorry. KBBI, kalau kita ketik resiko, itu salah. Nah, yang benar adalah risiko. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat biaya. Jadi, ini ada di PP 5 2021. Kemudian perizinan bursa itu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan. Nanti ini berhubungan dengan SBU atau sertifikat standar terverifikasi atau belum, atau tidak. Kalau tidak berarti hanya untuk memulai, kalau terverifikasi untuk menjalankan. Nah, ketika digabungkan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, maka adalah perizinan berusaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Oke. Ya, pengertian dari perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ada 4 hal yang diatur secara umum. Pertama adalah kode KBLI atau KBLI terkait ya. Kemudian persyaratan atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian pedoman perizinan berusaha berbasis risiko. Yang terakhir adalah standar kegiatan usaha atau standar produk. ABC ini diatur dalam PP 5 2021. Yang D ini diatur dalam Permen PUPR 6 2021. Nah, kita akan mengarah ke yang terakhir ini, tapi sebelumnya pasti akan bersinggungan dengan poin A, B, dan C. Oke. Kurang lebih begini pengaturan perizinan berusaha berbasis risikonya, Bapak Ibu. Dimulai dari penetapan tingkat risiko. Jadi analisis risikonya ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi given nih dalam PP lampiran sektor PUPR sudah ada. Untuk bangunan gedung apa, tingkat risikonya apa, maka nanti perizinan berusahanya berbasis risiko apa saja. Itu sudah ada. Ya. Lumayan kalau mau baca Bapak Ibu ya. Oke. Ada 5 hal yang dijadikan acuan untuk menganalisis risiko, meliputi pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, kemudian penetapan jenis perizinan berusaha. Oke, nah dari 5 hal ini, nanti pemerintah pusat akan menetapkan tingkat risikonya. Oke, yang kedua adalah peringkat skala kegiatan usaha, dari mulai usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar. Ini kurang lebih gambaran umumnya nih, tentang pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko. Oke. Nah, setelah dianalisis, nanti muncul klasifikasi kegiatan usaha. Ada yang risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Ini sesuai warna ya, hijau, kuning, merah. Oke. Nah, risiko menengah ini dibagi lagi menjadi 2. Risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Apa perizinan berusahanya, Bapak Ibu? Kalau dia risiko rendah, maka cukup NIB. Kalau dia risiko menengah, maka NIB dan sertifikat standar. Kalau dia risiko tinggi, NIB, izin, dan atau sertifikat standar, kalau dibutuhkan sertifikat standar. Nah, saya detailkan. Jadi, dijelaskan dalam PP 5, nah, NIB inilah bukti registrasi ya, atau pendaftaran pelaku usaha, untuk melakukan kegiatan usaha, dan sebagai identitas bagi pelaku usaha.
Selain identitas, juga sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Bagi UMK, NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Akan dijelaskan juga dalam PP tersebut, NIB berlaku juga sebagai SNI. Tadi disinggung-singgung Mas Suyadi ya, SNI. Kemudian pernyataan jaminan halal. Jadi sudah include jadi satu dalam NIB. Nah, jadi kalau kegiatan berusahanya risikonya rendah, maka kita cukup meminta perizinan berusahanya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Tapi begitu meningkat menjadi menengah, nah kita lihat dulu menengah rendah atau menengah tinggi. Bedanya apa sih? Kalau menengah rendah, sertifikat standarnya berupa pernyataan mandiri. Jadi si penyedia sendiri nih, si pemilik usaha sendiri yang menyatakan bahwasanya sanggup memenuhi ketentuan dan lain sebagainya dalam OSS. Nah, self declare, pernyataan mandiri sendiri. Gitu ya. Kalau menengah tinggi, nanti sertifikat standarnya harus diverifikasi Pak, Bu, oleh KLPD. Kalau dulu mungkin kita ingat belum berlaku efektif. Nah, ada kata-kata itu ya, izin usaha belum berlaku efektif, karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan. Nah, inilah kalau dia menengah tinggi maka harus diverifikasi. Jadi apa itu sertifikat standar? Pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Ketika dibunyikan bukti maka harus diverifikasi. Gitu. Kalau sekedar pernyataan itu untuk menengah rendah. Kalau sudah verifikasi bukti maka menengah tinggi. Nah, rata-rata sektor PUPR nanti adalah menengah tinggi. Menengah tinggi. Oke, maka nanti dalam proses pemilihan penyedia, teman-teman sudah tahu ya, apa yang harus disyaratkan sebagai perizinan berusaha. Sertifikat standarnya apa sih? Nah, nanti ada di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau risiko tinggi? Risiko tinggi ini ada NIB, izin, dan atau sertifikat standar. Izin sendiri adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, itu bedanya kalau izin. Oke. Kemudian dalam hal kegiatan ini ya, opsional ya, sertifikat standarnya jika dibutuhkan. Di sini disebutkan dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha atau standar produk ya. Nah, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menerbitkan sertifikat standarnya berdasarkan hasil verifikasi. Karena sudah tinggi resikonya, diverifikasi dulu sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Nah, diterbitkan sertifikat standarnya baru bisa memenuhi perizinan berusaha. Jadi ini Bapak Ibu ya, pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko dibagi menjadi 3 risiko, risiko rendah, menengah, dan tinggi. Menengah dibagi lagi menjadi 2, menengah rendah dan menengah tinggi. Kemudian apa dokumen perizinan berusahanya? Nah, ini, kalau rendah sekali lagi adalah NIB. Kemudian kalau menengah rendah RIB dan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri, menengah tinggi NIB dan sertifikat standar yang harus diverifikasi. Kalau risiko tinggi adalah NIB, izin, dan atau sertifikat standar. Nah, jika memerlukan sertifikat standar. Oke. Ini yang penjelasan lebih lanjut ya tentang pembagian risiko yang menengah. Ada menengah rendah dan menengah tinggi. Nah, jadi sertifikat standar untuk menengah rendah ini hanya bentuknya berupa pernyataan pelaku usaha ya, memenuhi standar usaha. Oke. Kemudian perizinan berusaha ini menjadi dasar. Jadi dia harus terbit dulu untuk persiapan operasional atau komersial pelaku usaha. Nah, kemudian standar pelaksanaan kegiatannya wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha. Ini untuk yang menengah rendah. Nah, yang menengah tinggi, sertifikat standarnya berdasarkan hasil verifikasi. Oke, pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Jadi di awal, setelah memperoleh NIB ya, si pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS. Nah, nanti akan diterbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Belum berlaku efektif kalau yang periode lalu ya. Nah, nanti yang sertifikat standar yang belum terverifikasi ini jadi dasar untuk persiapan kegiatan usaha. Nanti diberi waktu Bapak Ibu. Selama kurang lebih 1 tahun. Kalau persiapan kegiatan usahanya tidak dilakukan, maka sertifikat standarnya dibatalkan yang belum terverifikasi tadi. Oke, kalau sudah oke, sebelum 1 tahun sudah memenuhi syarat, maka diubah menjadi sertifikat standar yang telah terverifikasi. Ini merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial
Bedanya Bapak Ibu ya, kalau yang belum terverifikasi hanya persiapan. Tapi kalau yang telah terverifikasi untuk kegiatan operasional atau komersial. Sedangkan yang menengah rendah, hanya dengan pernyataan pelaku usaha saja sudah bisa untuk persiapan, operasional, dan komersial. Ya, ini contoh-contohnya ya, perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kita masuk ke yang sektor PUPR. Sektor PUPR. Dengan tadi 3 subsektor ya, jasa konstruksi, sumber daya air, dan bina marga. Nah, yang jasa konstruksi ini berdasarkan analisis tingkat risikonya ada 3 kegiatan usaha ya, jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, jadi tetap sama nih kegiatan usahanya dengan model perizinan yang lama. Nah, khusus subsektor sumber daya air dan bina marga tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko. Jadi hanya untuk subsektor jasa konstruksi. Nanti yang SDABM ada izin muncul Bapak Ibu. Ini perizinan berusaha yang menunjang kegiatan pada jasa konstruksi ya, mulai dari SBU konstruksi, kemudian SKK konstruksi, registrasi BUJKA, lisensi lembaga BUJK, kemudian lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi. Jadi kalau dilihat di sini, kalau bicara tadi resiko menengah adalah perizinan berusaha NIB dan sertifikat standar, maka kalau kita lihat slide ini, untuk sektor PUPR, sertifikat standarnya ada 3 Bapak Ibu. Ya, sertifikat standarnya ada 3. Yang pertama adalah SBU, yang kedua adalah SKK, yang ketiga adalah lisensi. Ada 3. Oke. Kita banyak bersentuhan nanti dengan SBU. Nah, ini yang SDA. Jadi SDA nanti izin ya, izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha. Kemudian kalau bina marga ada izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Kemudian yang kedua adalah izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tol. Karena tadi dia tidak, seperti dijelaskan di slide sebelumnya, tidak memiliki perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko. Jadi yang muncul adalah standar izin saja. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan KBLI 2020 mengenai maka perizinan berusaha berbasis risiko ini khusus untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dari 70 KBLI terdapat 130 ditambah 2 subklasifikasi usaha jasa konstruksi. Ya, detailnya adalah ini. Tadi kan dibagi menjadi 3 kegiatan usaha ya, 3 jenis usaha, pekerjaan konstruksi, konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi konstruksi. Nah, kalau pekerjaan konstruksi ini sifat usahanya umum dan spesialis. Kalau umum dia ada BG dan BS, bangunan gedung dan bangunan sipil. Nah, yang spesialis ada persiapan, penyewaan peralatan, konstruksi khusus, pabrikan, instalasi, penyelesaian bangunan. Ini ada kurang lebih 52 subklasifikasi. Kemudian ini yang terintegrasi ya, ada bangunan gedung, GT nanti kodenya. Nah, nanti satu KBLI Bapak Ibu, misal KBLI bangunan gedung kesehatan, nanti dia ada BG, ada GT. Kita lihat lagi nanti kualifikasi perusahaannya yang dibutuhkan untuk menjalankan paket pekerjaan kita. Kalau GT ini kan hanya untuk yang besar, karena dia terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah bangunan sipil atau ST. Nah, kalau JKK yang umum ada arsitektur, rekayasa terpadu, ya landscape gitu ya, dan perencanaan wilayah. Kalau yang spesialis ada IT, ilmiah dan teknis, kemudian pengujian dan analis teknis. Nah, perseorangan ada 6, jadi total ada 130 subklasifikasi usaha jasa konstruksi berdasarkan KBLI tahun 2020. Oke. Nah, yang tadi saya jelaskan sertifikat standarnya, nah, kalau dia risikonya menengah ya, atau tinggi kan NIB dan sertifikat standar. Maka sertifikat standarnya untuk subsektor jasa konstruksi itu hanya ada 3, SBU konstruksi, SKK konstruksi, dan lisensi. Nah, lihat di mana contohnya ada di SE21 ya. SE21. Nah, ini contohnya sertifikat standar terverifikasi. Oke, nah ini ada 3 ya. Nah, nanti sertifikat standar, kemudian ini lampiran KBLI, ini lampiran SBU-nya.
Oke. Kemudian bagaimana dengan SKK? SKK berubah menjadi seperti ini ya. SKK sama dengan kalau kita fungsional PBJ ya, sertifikat kompetensinya. Mirip-mirip bentuknya. Oke. Kemudian ini yang lisensi. Lisensi. Oke, jadi ada 3 dokumen inilah nanti yang ya yang paling banyak. Kalau ke Pokja nanti paling banyak adalah yang pertama tadi, yang sertifikat standar terverifikasi. Nah, nanti begitu di PPK kan harus ada SKK ya. Nah, kita tidak mengevaluasi SKK. Baru ini yang terakhir lisensi. Nah, di PP5 lampirannya sudah begini Bapak Ibu. Jadi ini contoh saja. Nah, sudah muncul nanti kode KBLI-nya, sudah ditetapkan tingkat resikonya. Tingkat risikonya sudah ditetapkan, perizinan bursanya pun sudah. Jadi pada case konstruksi gedung hunian, ya, kode KBLI-nya nanti 41011. Kalau kita mensyaratkan SBU berbasis risiko, maka nanti SBU-nya adalah ini ya, KBLI 41011, kemudian di halaman berikutnya BG-nya 001. Oke. Karena 2 kan, NIB-nya NIB sendiri, kemudian sertifikat standarnya adalah SBU tadi kan. SBU, maka SBU-nya adalah subklasifikasi BG 001, KBLI 41011. 41011 gitu. Kemudian berapa nilainya? Oh, 4 miliar, berarti kualifikasinya kecil. Berarti cocok menggunakan ini, kode subklasifikasi BG 001. Kalau dia besar bisa BG, bisa GT nanti, terintegrasi atau tidak. Tuh, oke. Ya, ini lampiran 1, PP5 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tingkat risikonya. Kita tinggal mensyaratkan saja perizinan berusahanya dalam dokumen pemilihan. Nah, ini persyaratan atau kewajiban di lampiran 2-nya. Jadi kalau konstruksi gedung hunian KBLI 41011, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian kapan pemenuhan kewajibannya, ini sudah dijelaskan. Jadi ini lebih ke pelaku usahanya ya. Apa saja yang harus dipenuhi kewajibannya, kemudian kapan waktu pemenuhan kewajibannya. Ini lampiran 2, PP5 2021. Nah, baru kita beranjak ke Permen PUPR nomor 6 tahun 2001 tentang standarnya. Nah, jadi kalau di sini kan tidak diatur Bapak Ibu. Di sini hanya diatur bidang usaha, risiko, kemudian perizinan berusahanya gitu ya. Tapi standarnya tidak diatur, standar usaha dan produknya. Jadi kalau ini diundangkan pada 31 Maret 2021 ya, karena amanahnya cepat sekali tuh di PP ya, peraturan kementerian atau lembaga wajib diterbitkan paling lambat 2 bulan setelah terbitnya PP5. Nah, maka ini dia PP5 Februari ya. Nah, ini Maret sudah jadi nih. Nah, PP6 ini mengatur tentang standar kegiatan usaha meliputi ada 11, ada dari mulai ruang lingkup sampai penilaian kesesuaian dan pengawasannya. Gitu ya. Detailnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sebagai Pokja ya mau mengetahui bagaimana tingkat risiko, kemudian KBLI-nya atau SBU-nya, bisa mengacu ke Permen PUPR 6 ini, bisa juga ke PP5. Bisa juga ke PP5. Jadi ini contoh dari standar kegiatan usaha yang tadi ya, gedung hunian. Kalau kita lihat di sini subklasifikasinya ada BG 001, KBLI-nya 41011. Resikonya menengah tinggi. Kemudian paket kita kualifikasinya kecil. Oh, kecil. Berarti kalau kecil BUJK nasional ya. Nah, kemudian pakainya nanti BG 001. Jadi ini lebih mendetailkan dari PP 5. Dari PP 5 2021. Jadi di PP 5 kan tadi tidak dijelaskan rinci ya mengenai standar kegiatan usaha dan standar produknya, peralatan dan lain sebagainya, maka di sini dijelaskan lebih rinci terkait dengan perizinan usaha berbasis risikonya. Jadi panduan teman-teman
Pokja untuk menetapkan syarat kualifikasi perizinan usaha berbasis risiko bisa ngelihat ke sini, Permen PUPR 6 2021 atau ke PP 5. Ke PP 5. Nah, atau ke PP 5 yang ini tadi ya. Atau ke PP 5. Panduan-panduannya. Oke. Nah, kapan sih dilaksanakan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik ya, kapan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan? Kalau di pasal 566 huruf B-nya, pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS mulai berlaku efektif 4 bulan sejak PP diundangkan. Nah, PP 5 ini diundangkan pada 2 Februari 2021. Dia mengamanahkan paling lambat 2 bulan ada permen. Maka tadi permennya di 31 Maret. Permen PUPR 6 2021. Nah, kalau bicara kapan dilaksanakan, kalau mengacu kepada pasal 566-nya huruf B PP 5, ya ini 4 bulan. Jadi kurang lebih April, Mei, Juni 2021 itu sudah menggunakan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, walaupun pada 1 April 2022 kemarin muncul surat ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dimungkinkan Menteri PUPR karena pandemi COVID dan lain sebagainya ada diskresi gitu ya, untuk pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko gitu ya. Oke. Nanti kita ambil jalan tengahnya saja karena dalam ketentuan peralihan dibunyikan begini nih dalam pasal 562. Ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dalam PP 5 ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP ini berlaku. Oke, jadi kalau dia sudah punya SBU katakanlah ya sebelum tadi Februari 2021 ya maka masih bisa digunakan sebagai perizinan berusaha karena ada dalam ketentuan peralihan. Tetapi bagi pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif, kadang kita temukan ya izin usaha OSS itu belum berlaku efektif, maka perizinan berusahanya diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP ini. Pengajuannya pakai yang lama, PP lama, perizinan pemenuhan syaratnya di PP yang baru, PP 5 2021. Ini ya teman-teman yang kelompok kerja ya, dikecualikan ini, dikecualikan. Oke, jadi jangan nanti kita mensyaratkan sertifikat standar RBA, gitu ya, SBU berbasis KBLI dan subklasifikasi, kemudian ada yang memasukkan yang model lama ya, yang masih SBU lama yang sesuai Permen PUPR 19 2014 itu tidak diterima, padahal masih dimungkinkan selagi dia perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP ini berlaku. Nah, di 565 pasal berikutnya disebutkan bahwasanya PP 24 dicabut dan tidak dinyatakan berlaku kembali. Jadi kalau kita lihat PP 4 pelampiran perizinan berusaha sektor PUPR-nya ya. Ini kan kalau izin usaha jasa konstruksi kontraktor ya, konsultan itu kan perizinannya IUJK dari OSS. Nah, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Belum lagi kemarin ada surat ya di 19 April 2021 permohonan penghentian penerbitan izin usaha jasa konstruksi. Jadi ya sudah tidak mensyaratkan lagi memiliki UJK gitu. UJK kan izin usaha di sini disebutkan nih di dalam surat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Jadi dalam PP itu kan disebutkan izin usaha berubah dalam Undang-Undang 2 2017 ya, Jakon izin usaha diganti menjadi perizinan berusaha. Nah, maka wajib mempunyai NIB dan sertifikat standar. Nah, maka diminta penghentian penerbitan UJK. Maka diubah saja di MDP yang baru kan memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Nanti silakan ditegaskan saja dalam penyusunan dokumen pemilihan. Oke, terakhir adalah bagaimana mensyaratkan perizinan berusaha dalam LDK ya. Nah, dalam dokumen kualifikasi dan juga SPSE. Ini alternatif yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, misal di tempat saya ya ada renovasi puskesmas di Dinas Kesehatan ya, pakai dana DAK.
nilai HPS-nya 3,8 miliar. Bagaimana menetapkan persyaratan perizinan berusahanya. Dari sini kan kita dapat dua informasi ya. Pertama yang akan direnovasi adalah puskesmas. Tentu saja puskesmas adalah bangunan gedung kesehatan. Kemudian yang nilainya di bawah 15 miliar sehingga kualifikasinya kecil. Oke. Dari narasi ini Bapak Ibu kita dapat dua informasi. Bangunan gedung kesehatan dan kualifikasi kecil. Oke. Nah, tingkat risikonya udah ketahuan belum? Belum ya? Tingkat risikonya belum ketahuan. Nanti kita mau mensyaratkan sertifikat standarnya yang mana nih? Maka kita bisa mengacu pada ini dulu ke yang surat dari Kementerian PUPR ya, nih 27 Desember. Format SBU yang berlaku, nah ini menegaskan yang tadi saya sampaikan di ketentuan peralihan dikecualikan. Di sini juga dijelaskan dalam surat ini, dalam format SBU ya. Masih ada dua. Gitu. Format SBU yang diterbitkan oleh LSBU berdasarkan PP 5 atau yang menggunakan berdasarkan PUPR 19 2014. Mungkin teman-teman hafal ya, kalau dia renovasi puskesmas, maka BG 008 sektor bangunan gedung sektor kesehatan. Dan di dalam surat ini mempertegas kembali nih ketentuan di peralihan di PP 5. Jadi tetap berlaku. Nah, sampai kapan? Kita belum tahu juga nih. Selagi dia masih diterbitkan sebelum PP 5 dan berlaku ya masih kita dapat terima. Seperti di chat tadi, apakah perlu SBU lagi? Ya tergantung tingkat risikonya nanti. SBU itu sekali lagi adalah sertifikat standar Bapak Ibu. Jadi kalau risikonya menengah, kan NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standarnya adalah SBU. Hingga nanti SBU-nya kita gunakan yang sesuai dengan Permen PUPR 19 dan juga yang PP 5. Opsional jadinya. Penyedia diberi kesempatan. Kalau punya yang PP 5 ya PP 5, PUPR. Oke. Lanjut. Jadi yang tadi dari informasi contoh ini ya, kita hanya dapat informasi mengenai jenis usahanya, bangunan gedung kesehatan, kemudian kualifikasi kecil, karena nilainya di bawah 15. Oke. Nah, kita lihat di PP 5 2021 di lampiran 1 sektor PUPR. Nanti di chat saya kasih linknya ya untuk ngunduh-ngunduh regulasinya, udah lebih simpel ya, udah saya gabung-gabungkan. Jadi kita lihat di sini konstruksi gedung kesehatan. Kalau usahanya tadi kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Tadi angka paket kita adalah 3,8 miliar. Kualifikasi kecil. Maka untuk 41015, skala usahanya memenuhi nih. Kualifikasi kecil. Tingkat risikonya apa? Konstruksi gedung kesehatan. Menengah tinggi Bapak Ibu. Menengah tinggi. Maka kita mensyaratkan perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar. Ingat ya, sertifikat standar sektor PUPR ada 3, cuman ada 3. SBU konstruksi, SKK konstruksi, lisensi. Nah, maka pada konstruksi gedung kesehatan yang kita syaratkan di sini adalah NIB dan SBU. Karena dia menengah tinggi, maka SBU yang sudah diverifikasi. Tadi formatnya disampaikan. Itu ya. Nah, kemudian ini lanjut di bawahnya, kode subklasifikasinya adalah BG 005. Nah, berubah ya. Berubah. Kalau yang lama kan di Permen PUPR 19 BG 008. Ada 2 konstruksi gedung kesehatan ini Bapak Ibu KBLI-nya. Sorry, KBLI-nya ada 1 tapi ruang lingkup kegiatannya ada 2. Yang satu lagi yang terintegrasi. Maka dia kode subklasifikasinya adalah GT 005. Nah, karena ini bukan pekerjaan terintegrasi, maka kita pakai yang BG 005. Ini kalau di PP 5. PP 5 2021. Oke. Bagaimana kalau di Permen PUPR 6 2021? Kita cari saja konstruksi gedung kesehatan, KBLI-nya sama ya, 41015, oke. Nah, tingkat risikonya sama, menengah tinggi, kemudian harus BUJK nasional, kodenya BG 005. Karena kalau kita pakainya ini, GT 005, ini kualifikasinya untuk BUJKN yang besar, kualifikasi besar. Sedangkan tadi nilainya cuma 3,8 miliar. Oke, bagaimana penuangannya dalam belum. Kita lihat dulu yang Permen PUPR 19 2014 Bapak Ibu, karena dia masih bisa digunakan ya.
Permen PUPR 19/2014 kalau untuk bangunan gedung, nah, dia ada 9. Oke. Bangunan kesehatan adalah BG 008. Ya, ini bangunan kesehatan BG 008. Oke. Nah, kita sudah dapat 2 SBU ya, yang satu berbasis resiko di PP 5 dan Permen PUPR 6. Tadi adalah BG 005 KBLI 41015. Yang kedua adalah yang sesuai Permen PUPR 19 2014 BG 008. Maka penuangannya kurang lebih begini dalam LDK ya. Silakan yang terbiasa dengan cara penuangan yang berbeda ya silakan. Ini asli MDP-nya ya. Jadi Peristai yang berusaha memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Memiliki SBU kualifikasi apa gitu ya. Kemudian diisi sesuai ketentuan IKP 29.12. Di IKP bagaimana? Ya dia hanya membatasi untuk kualifikasi. Kalau kecil hanya paling banyak 1 SBU. Menengah besar paling banyak 2 SBU. Oke, maka pada contoh kasus tadi renovasi puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai 3,8 miliar, maka dalam LDK-nya boleh dituliskan begini Bapak Ibu, NIB dan sertifikat standar yang sudah diverifikasi. Sertifikat standarnya apa? SBU, kualifikasi usaha kecil. Subklasifikasinya kalau ikut Permen PUPR 19 2014 dia BG 008 atau Permen PUPR 6 2021 BG 005 KBLI 41015. Jadi salah satu saja dia memiliki, oke, opsinya adalah atau. Ini kalau di dokumen pemilihannya. Nah, bagaimana kalau di SPSE-nya? Kurang lebih begini ya. Nah, SBU, SBU, RBA kan pilihan. Dalam Dokpel kan dibunyikan kalau terdapat perbedaan pertentangan persyaratan pada Dokpel dengan SPSE yang digunakan adalah yang pada Dokpel gitu. Jadi misal kita lupa gitu, yang digunakan adalah pada Dokpel. Tapi kurang lebih begini ya, ini SBU yang Permen PUPR 19 BG 008, ini yang risk based approach BG 005. Itu tadi menjawab soal yang bagaimana menetapkan perizinan berusaha untuk renovasi puskesmas tadi. Masih ada waktu, Mas Yadi? Masih ada 7 menit. Oke, siap. Siap. Ya, ini tadi yang diperintahkan Pak Muji ya untuk menambahkan informasi tentang tata cara pemeriksaan masa berlaku SBU, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir itu ada surat 8 Februari 2022 dari Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. Suratnya nanti ada di Google Drive-nya yang saya berikan ya. Nah, jadi di sini diamanatkan objek pemilihan dalam melaksanakan evaluasi kualifikasi terkait dengan kepemilikan SBU, diperiksa dulu SBU-nya dengan memperhatikan Dirjen Bina Konstruksi. Yang tadi di depan ya, ada 2 SBU. Tanggal 27 Desember 2021. Kalau terkait apa, dipindah saja QR code-nya. Kemudian bisa dilihat melalui aplikasi Jakontras mulai 1 Januari 2022 atau berkirim email permohonan validasi ke LPJK. Kemudian kalau dalam proses perpanjangan bagaimana? Proses perpanjangan atau perubahan baik oleh LPJK, LSBU atau LSP, lembaga sertifikasi badan usaha, lembaga LSP ya, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022. Nah, nanti SBU, SKKK yang dinyatakan masih berlaku ini sebagai dasar untuk perikatan kontrak. Oke, tapi jangan lupa dicek dulu statusnya melalui website SIKI atau LPJK atau permohonan validasi. Jadi ini poin-poin dalam surat Dirjen Bina Konstruksi. Poin-poin untuk Pokja pemilihan dalam melakukan evaluasi kualifikasi. Oke. Nah, tadi perintahnya yang terakhir adalah mengecek masa berlaku SBU. Ya, maka ada 3 langkah besar yang harus dilakukan. Pertama, jelas memeriksa tanggal berakhirnya masa SBU ya di dokumen SBU-nya. Nah, penjelasan yang berikutnya adalah kalau masa berlaku SBU-nya berakhir setelah batas akhir pemasukan penawar, ini ada di IKP ya, atau batas akhir pemasukan data kualifikasi, maka SBU tersebut memenuhi persyaratan. Oke. Kalau yang ketiga, masa berlaku SBU-nya berakhir sebelum atau sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. Biasanya kan 3 hari setelah pemberian penjelasan tuh. Kalau pemasukan dokumen penawaran, maka perlu dipastikan kembali proses perpanjangan SBU tersebut. Bagaimana cara memastikannya?
Pertama ada 4 langkah ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan tidak jadi polemik lagi nih terkait SBU. Sudah clear dalam surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi ya. Pertama, memeriksa proses perpanjangan SBU yang dilakukan oleh PJK, masuknya ke website siki.pu.go.id. Ya, nanti kita menggunakan nama perusahaan atau NPWP. Oke. Nah, kemudian ada pembagian 3 nih. Pembagian 3 sesuai dengan tanggal permohonan perpanjangan. Kalau tanggal permohonan perpanjangannya sebelum 7 Desember, kemudian status progres registrasinya di SIKI 1, 2, 3, atau 4, dinyatakan masih berlaku. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau permohonan perpanjangan SBU, lihatnya di mana sih permohonan perpanjangan? Di SIKI. Di sini, di website sikipu.go.id. Dilakukan dalam masa transisi antara 22 Desember sampai dengan 6 Desember. Ya, 22 Desember sampai dengan 6 Desember. Nah, status proses registrasinya 5 atau 6, nah, maka juga dinyatakan masih berlaku. Oke, kemudian yang ketiga, kalau permohonan perpanjangannya sebelum awal masa transisi, sebelum 22 Desember 2020, kemudian status prosesnya 5 atau 6, maka kita 2 kali mengecek, teman-teman ya, Bapak Ibu. Mengeceknya melalui website siki.pu.go.id, kemudian lpjkpu.go.id. Karena perintahnya adalah perlu dipastikan kembali proses perpanjangan SBU-nya oleh LSBU. Langkahnya ada 3 ya, ke LPJKPU, cek status permohonan. Nah, ini ada di surat Direktur Jasa Konstruksi ya, tentang tata caranya. Kemudian pilih menu cek status, pilih cek status, pencarian berdasarkan ID ya. Nah, nanti munculnya menjadi 3. Ini ya. Kalau dinyatakan sedang dalam proses perpanjangan, tercantum status konfirmasi pembayaran atau disetujui, maka dinyatakan masih berlaku sampai 31 Juli 2022. Oke. Kalau tidak terdapat informasi apapun dari hasil pencarian dan SBU tidak sedang dalam proses perpanjangan, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, jadi tinggal dilihat dulu, teman-teman, tanggal permohonan perpanjangan SBU-nya di sikipu.go.id, dibagi menjadi 3 tanggal tadi ya. Kalau yang sebelum awal masa transisi, sebelum 22 Desember, kemudian statusnya 5 atau 6, cek lagi di lpjkpu.go.id. Oke. Pas, Mas Yadi. Nah, jadi itu terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko Permen PUPR 6 2021, standar kegiatan usaha dan standar produk untuk sektor PUPR, Bapak Ibu, dan tambahannya tadi bagaimana mengetahui tata cara pemeriksaan masa berlaku SBU. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Suyadi. Oke, terima kasih Cak Rangga yang sudah memaparkan begitu jelasnya. Tentu mudah-mudahan dengan kejelasan ini semakin membuka cakrawala kita terkait dengan persyaratan terkait dengan ini apa RBA ini, risiko based approach ini, risk based approach. Jadi terkait perizinan ini. Jadi ya memang banyak sekali Carangga di kabupaten kota yang ada di daerah-daerah, tentu terkait dengan ini banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang memang juga mengalami terkendala terkait perizinan ini, karena ini kan masa-masa transisi ya Carangga ya, sehingga banyak sekali, apalagi di kabupaten kami ini juga masih apa ya, untuk paket-paket pekerjaan juga belum jalan, karena ya ini juga salah satu memang menjadi kendala juga terkait dengan pelaku usaha. Oke, ini bagi saya beritahukan kepada semua peserta Zoom siang hari ini bahwa khusus hari ini bagi penanya pertama yang bertanya secara lisan akan diberikan tumbler. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang tentu yang terbaik yang akan diberikan tumbler hari ini. Mungkin akan dinilai oleh Pak Muji, ini sudah diseleksi ini ya.
Ini sudah ada Pak Sarifudin, sudah angkat tangan dari tadi Carangga ya. Oke Pak Sarifudin, barangkali Ya. mau menyampaikan keluh kesah atau mungkin pertanyaan terkait dengan materi siang hari ini, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Suyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suaranya jelas ya Pak? Jelas Pak. Iya Pak. Izin saya langsung ke Mas Rangga. Ini untuk perizinan berusaha, kalau jasa konstruksi itu hampir semua ya, bahkan kebanyakan itu pasti resikonya menengah tinggi. Nah, untuk risiko menengah tinggi itu kan sertifikat standarnya harus terverifikasi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Nah, cuman yang masalah kalau SBU-nya itu masih terbitan versi lama, tapi statusnya masih berlaku, itu sertifikat standarnya tidak akan bisa terverifikasi, Mas. Itu nanti bisa terverifikasi kalau kita mengajukan penerbitan SBU melalui OSS di PBUMKU. Itu baru bisa terbit sertifikat standar yang terverifikasi. Kalau yang masih lama itu tidak bisa terverifikasi. Jadi otomatis yang UJK yang tidak bisa, yang sudah tidak terbit lagi itu kan seharusnya penggantinya itu kan sertifikat standar. Nah, apakah yang demikian, maksud saya pelaku usaha yang sertifikat standarnya belum terverifikasi itu dapat mengikuti proses lelang dan tidak menggugurkan kalau menggunakan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Itu saja, Cak Rangga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Rangga, ditanggapi. Tumblernya, keputusan tumblernya nanti ya. Oh iya, iya. Iya, kalau dinyatakan pertanyaan ini baik gitu ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih Pak Sarifudin atas pertanyaannya, Pak. Nah, oke. Sebenarnya yang tadi Bapak tanyakan ya, itu kan muncul di ketentuan peralihan, Pak. Ketentuan peralihan di PP 5 2021 ya. Jadi dalam ketentuan peralihan di pasal 562A itu disebutkan bahwasanya ketentuan perizinan berusaha berbasis resiko itu dikecualikan, Pak, bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP ini berlaku. Jadi kalau bicara resiko menengah tinggi, perizinan berusaha berbasis resikonya adalah NIB dan sertifikat standar, kemudian sertifikat standarnya adalah SBU yang telah terverifikasi, maka dimungkinkan tetap menggunakan SBU yang tadi Bapak bilang yang lama, tadi yang sesuai Permen PUPR 19 2014, begitu Pak. Itu dipertegas dalam surat Dirjen Bina Konstruksi, Pak. Yang tadi saya paparkan mengenai format SBU yang berlaku. Nah, jadi sebagai pokja pemilihan, makanya kasih opsional, Pak. Dalam penyusunan dokumen pemilihan, seperti contoh tadi, dia bisa pakai SBU yang versi Permen PUPR 19, kemudian bisa juga pakai yang RBA. Begitu Pak Sarifudin. Yang bisa saya bantu jawab. Jadi di kami pun masih mensyaratkan dua itu, Pak. Dan kalau saya pribadi menenderkan dari awal tahun sampai hari ini belum menemukan penyedia yang punya SBU RBA. SBU yang lama. SBU yang lama. Plus NIB-nya dia. Gitu, Pak. Iya. Meskipun UJK-nya sudah tidak berlaku ya, Pak. Kan ya. Gitu ya, Pak. Nah. UJK-nya kan tidak lagi, Pak. Iya. Maka yang mensyaratkan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, ya kan? Kemudian yang kedua adalah SBU-nya tadi kan, perizinan berusahanya kan pakai nomor induk berusaha tadi, Pak. Dia kan identitas sekaligus legalitas gitu, Pak. Baik Pak. Iya. Begitu Pak. Kita Pak Muji bisa menambahkan. Saya nggak menambahkan lah. Ikuti kaidah yang sudah diedarkan oleh Kementerian PUPR itu aja menurut saya. Termasuk tadi pertanyaan mengenai apakah yang diberikan oleh asosiasi bisa memenuhi? Menurut saya enggak, karena sudah ada bisa, Pak. suratnya. Ya.
Itu aja. Begitu Pak Sarifudin. Jelas ya. Baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Kita ke Cak Rangga. Ini ada yang bertanya dari Pak Paulus S. Bagaimana dengan IB yang statusnya masih belum terverifikasi? Apakah bisa dipakai untuk tender? Terima kasih. Ini banyak sekali permasalahan terkait hal ini, Cak Rangga, di lapangan ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyerahan. Bentuknya gimana ya Mas ya dia? Kalau ini belum terverifikasi? Berarti dicek di SIGI tidak ada, dicek di LPJK ya. Tadi tidak ada. Ini berarti belum terverifikasi kan, seperti itu Pak Cak Rangga ya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Sarifudin atau siapa tadi ya, yang terkait ada mungkin surat dari asosiasi ya. Asosiasi seperti itu. Ya kalau yang oke siap, makasih Mas Yadi. Jadi kalau untuk pengecekan di SIGI pu.go.id kemudian di LPJK pu.go.id itu kan terkait dengan sertifikat standarnya, SBU-nya gitu. Oke, kalau NIB-nya kan dia biasanya kalau yang saya evaluasi ya itu kan dari OSS langsung ya. NIB muncul terbit dari OSS dan yang tadi saya tanyakan kembali tuh tahu tidak apa tadi pertanyaan Mas, tidak belum aktif atau apa gitu tadi ya? Belum terverifikasi Cak Rangga. Belum terverifikasi, oke. Ya. Belum terverifikasi karena belum pemenuhan atau ya tadi kan biasanya tadi yang sertifikat standar kan gitu. Ini kan baru dicek. Terkadang di lapangan. Sertifikat standarnya mungkin ya, bukan NIB-nya ya Mas ya? Enggak NIB. Tapi sertifikat itu SBU-nya. Ini sudah. Kalau NIB kan dia modelnya begini nih Mas. Model NIB-nya kan dia di sini nggak ada telah berlaku efektif atau tidak gitu kan. Kalau perizinan berusahanya NIB-nya gitu. Jadi ya, mungkin tadi yang ditanyakan itu terkait dengan sertifikat standarnya kali ya? Iya. Oke, kalau sertifikat kalau sertifikat standar kan tergantung tingkat risiko tadi. Tergantung tingkat risiko Mas. Kalau dia menengah rendah, kalau menengah rendah kan si pelaku usaha dia cukup menyatakan ketika mengajukan penerbitan dalam OSS bahwa akan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan penerbitan izin usaha. Kalau menengah tinggi dia harus diverifikasi. Maka yang menjadi sertifikat standar yang tidak terverifikasi tadi hanya bisa digunakan untuk pelaksanaan, memulai pelaksanaan usaha, tapi tidak untuk komersial dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan demikian pertanyaannya ya maka tentu saja tidak memenuhi syarat nih sebagai perizinan berusaha berbasis risiko. Gitu Mas Yadi. Oke, terima kasih Cak Rangga. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi Pak Paulus. Ini dari Pak Muji menyatakan bahwa Pak Sarifudin ini penanya pertama dan berhak tumbler. Mohon kiranya untuk mengirimkan alamat ke Pak Muji, Pak Sarifudin ya, supaya barangnya cepat kirim, bisa termanfaat, bisa digunakan bersama keluarga di rumah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah nampak angkat tangan dari tadi ada Pak Heri Soekarnapura. Kepada beliau kami persilakan. Ya gimana Kang Heri? Tadi udah saya cegah mendaftar Bapak ini. Ini kok jadi Cak sih? Jadi Cak Rangga? Harusnya Kang Rangga atau gimana? Bebas lah Kang, yang penting Indonesia lah. Jadi kan ada dua versi ya. Ada sertifikat yang lama, ada sertifikat yang baru nih. Ya. Oke. Jadi sih sebenarnya kalau lebih amannya, Pokja itu mensyaratkan untuk kualifikasi, mensyaratkan sertifikat lama dan atau sertifikat baru. Atau bagusnya saja begitu, Kang. Atau saja, iya. Jangan dan atau. Oh dan atau kan opsinya kalau bahasa hukum kan bisa dua-duanya, bisa salah satu gitu kan. Ya, mungkin aja yang lamanya masih berlaku, terus yang barunya dia udah punya kan gitu. Ya. Nggak mungkin ya. Nanti membatasi peluang yang tidak punya dua-duanya nggak gitu. Enggak juga, tapi saya yang ingin tanyakan tadi, jadi supaya fair, kan kini artinya masih dalam peralihan gitu loh, dalam tanda kutip ya. Ini masih peralihan sehingga yang lama masih kita akui dan yang baru juga kita akui.
Kalau misalnya itu kita syaratkan di kualifikasi, jelas persyaratan itu aman kayak Kang ya. Iya. Iya. Itu aja sih pertanyaannya, gampang kan? Siap. Jadi yang Kang Heri yang seperti diskusikan di grup-grup ya, bahwasanya penyusunan persyaratan kualifikasi dalam LDK kan opsinya adalah atau yang tadi Kang Heri tanyakan. Maka tadi dalam slide contohnya kan Iya. Sesuai Permen PUPR 9 BG 008 atau ya. Barangkali ya kalau dia punyanya yang udah berbasis risiko ya sudah berarti memenuhi syarat ya kan. Dia pakai yang BG 005, KBLI 41015. Berarti jadi kalau yang atas nggak usah dipakai ya? Diabaikan gitu Kang. Karena dia sudah memenuhi. Mungkin itu Kang. Terima kasih. Penanya kedua dapat tumbler dalam bentuk brosur nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Tadi nggak nanya cepet-cepet sih Pak Heri ya. Tadi juga cara nggak ya di dalam klausul Permen PUPR yang nomor 6 ini memang ada selagi tidak bertentangan dengan peraturan ini kan gitu. Berarti juga bisa digunakan jadi sah ketika tidak bertentangan kan seperti itu. Jadi ada klausul seperti itu. Bahkan boleh memilih Mas pelaku usaha Mas. Boleh memilih pada case Pak Heri tanyakan tadi kalau ketentuan dalam PP 5 ini lebih menguntungkan, nah dia bisa ikut PP 5 persyaratannya. Jadi langsung buat sertifikat standar yang baru gitu kan. Oke, siap. Ini sudah ada Pak Kusriyadi Carangga, ini sudah angkat tangan dari tadi, mudah-mudahan ini bisa menjawab nih Carangga. Kelihatannya wah ini berat ini kelihatan pertanyaannya, berbobot. Oke, kami persilakan Pak Kusriyadi untuk menyampaikan pertanyaan pada Carangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Mohon izin apa suara saya terdengar Pak? Terdengar dengan baik? Jelas. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada Mas Rangga. Pertanyaan saya singkat. Kalau ada tender, kita persyaratkan NIB berbasis risiko. Terus dalam penawaran peserta atau peserta yang mendaftar, dia lampirkan NIB yang belum berbasis risiko yang masih. Halo Pak Kusriyadi. Suaranya hilang kan Mas? Ya dia, bukan di saya ya, trouble-nya. Ya betul, suaranya Pak Kusriyadi hilang. Kelihatannya terganggu gangguan signal ini. Atau barangkali paketannya belum terisi. Oke. Ya, menginjak pada pertanyaan yang ada di kolom chat Rangga, sehingga supaya tidak garing nih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ishar Masruri. Apakah perizinan berbasis risiko sektor PUPR ini hanya diperuntukkan untuk pekerjaan fisik khusus di Kementerian PUPR atau bisa diadopsi untuk apa ini ya? Provinsi dan kabupaten gitu. Seperti itu Carangga. Monggo. Ya, PP 5 ini turunan Undang-Undang Cipta Kerja, jadi bisa digunakan oleh kita juga di kabupaten kota nih, Pak Ishar. Bisa, Mas Yadi? Oh, berarti bisa ya? Ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu dari mungkin jadi ini sering mungkin jadi Carangga sering dipikirkan oleh beliau ini. Setiap malam mau tidur mikirkan ini karena memang banyaknya pekerjaan yang belum terselesai. Ini atau mungkin bisa menyampaikan secara langsung Pak Ishar. Monggo Pak Ishar. Gimana Pak Ishar? Silakan Cak. Iya, makasih atas, makasih atas waktunya Pak. Gini Pak, biasa kan kalau ada pengadaan ini nih Pak, pengadaan barang atau jasa lainnya bisa diadopsi itu berbasis barang atau jasa lainnya gitu Pak? Iya, barang atau jasa lainnya. Oke. Kita lihat dulu subsektornya Pak, nanti barang jasa lainnya ini apakah masuk di subsektor ini atau tidak. Ini kan khusus PUPR. Jadi lampirannya ada banyak Pak, ada 18 kementerian Pak. Nah, jadi mungkin barang jasa lainnya kalau dia sektor kesehatan barangnya gitu ya. Nanti lihat di lampiran subsektor kesehatan. Itu KBLI-nya berapa, tingkat risikonya apa, perizinan berusaha berbasis risikonya apa.
Gitu Pak Ishar gitu ya. Ya, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak atas pencerahan. Ya, sama-sama. Oke Pak Kusriyadi, kalau mau lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak. Sorry terputus tadi, saya keluar dari Zoom tadi. Ya. Alhamdulillah saya ulang, sudah ke warung ini ya. Ya, saya ulang pertanyaan saya, Mas. Ini misalnya kita ada tender, kita dalam persyaratan tender itu, tender konstruksi itu izin usaha NIB berbasis risiko. Terus dalam penawaran peserta syarat kualifikasinya itu izinnya belum berbasis risiko. Kan misalnya penawaran ada banyak, ada yang sudah berbasis risiko, ada yang belum, tapi NIB-nya sama, masih tetap. Dalam hal ini apakah yang belum berbasis risiko apa sudah langsung digugurkan? Yang pertama. Yang kedua masih masalah NIB. Kalau yang terupdate ini yang saya lihat itu sudah ada di NIB itu sudah ada kualifikasinya. Di NIB itu misalnya dia kualifikasi perusahaan besar. Sementara yang belum terupdate itu masih belum nampak kualifikasinya. Dalam hal ini gimana? Kalau misalnya tender tersebut kita persyaratkan usaha kecil, apakah NIB yang muncul kualifikasi besar, apa sudah langsung digugurkan juga? Ya, itu aja Mas Rangga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Kusriyadi. Ini mencari fatwa nih. Saya bukan pemberi fatwa. Oke, jadi kalau mengacu ke apa PP5, di sana kan disebutkannya pengertian NIB sendiri itu kan identitas sekaligus legalitas. Jadi pengelompokan perizinan berusaha tadi memang betul berdasarkan risiko ya, risiko kecil, menengah, dan tinggi. Di dalamnya nanti di breakdown lagi kalau menengah NIB dan sertifikat standar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah NIB yang disyaratkan berbasis sesuai dengan OSS RBA, sedangkan yang diberikan tidak. Kalau pendapat saya nih Mas Kusriyadi ya, sekali lagi bukan fatwa, nanti bisa tanya itu ada yang lagi resen juga. Gitu ya. Kalau kita melihat kembali ke PP5-nya, di sana kan tidak dibagi-bagi ya NIB. NIB ini hanya dijelaskan secara umum bahwasannya merupakan nomor induk berusaha, kemudian bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, kemudian identitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya, gitu ya. Dan kemudian mengacu di ketentuan peralihan, kalau dia terbitnya sebelum PP5 ini diundangkan, gitu ya, maka boleh digunakan. Jadi kalau saya pribadi berpendapat NIB yang disampaikan oleh peserta, gitu ya, itu tetap bisa diterima, gitu, karena diatur dalam tadi ketentuan peralihannya. Gitu. Walaupun memang kalau sudah jadi dokumen pemilihan, itu kan sudah jadi undang-undang tertingginya Pokja dan peserta, gitu ya, Pokja dan peserta. Tapi kita lihat dulu esensinya. Apakah ada bedanya? Kan cuma kemunculan skala usaha. Pemunculan skala usaha yang berbasis risiko dengan yang model lama gitu. Kalau sekali lagi pendapat saya pribadi adalah itu tetap kita bisa terima sebagai bagian dari perizinan berusahanya. Itu Mas, karena ini masih masa transisi. Nanti kalau teman-teman ada pendapat lain boleh ditambahkan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa Mas Yadi tadi kualifikasi. Oke. Ini tendernya untuk kualifikasi kecil gitu. Kualifikasi kecil, kemudian dia memasukkan perizinan berusaha sudah menggunakan OSS RBA sehingga muncul skala usahanya gitu Mas Kusriyadi ya. Muncul skala usaha di NIB, kualifikasinya skala usahanya menengah atau besar gitu ya. Maka sesuai ketentuan ya dalam rangka PP 12 kan kualifikasi itu sudah ditetapkan itu dalam Perpres juga ya. Sudah ditetapkan bahwasanya sampai besaran 15 kan peruntukannya untuk kualifikasi kecil, kecuali tidak ada yang mampu gitu ya, baru bisa yang menengah atau besar mengikuti. Jadi secara persyaratan kualifikasi, dia kan tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi. Mungkin itu Mas Kus, Pak Muji, mohon izin menambahkan Pak. Oke, itu Mas Yadi. Oke, siap Carang ya. Ini sudah dari tadi. Terima kasih Pak Kusriyadi sudah menyampaikan pertanyaan yang begitu bagus yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kalangan yang ada di
kabupaten kota. Ini sudah ada Cak Suhendra yang kata tadi, mudah-mudahan beliau ini tidak. Ya mau bantu jawab ini Mas tadi mau menambahkan. Oh bantu jawab ya. Dari tadi angkat tangan. Monggo Cak Suhe. Mas, sebelum bertanya saya tanya dulu tadi yang pertanyaan Mas Gusriyadi nih gimana nih Bang Suhendra? NIB. Loh. Pertanyaan tadi apa sih? Serius nih, saya mau bertanya nih. Jadi NIB yang disyaratkan dalam LDK, NIB yang dari OSS RBA, tapi yang diupload NIB yang bukan dari OSS RBA. Sebenarnya kan esensinya sama-sama NIB nih. Gitu. Dari sudut pandang auditor gimana nih, Bang Suhe? Aduh, dia gangguan sinyal. Sama belum beli paket ini ya. Satu area soalnya dengan Mas Gusriyadi. Oh betul toh? Oh iya betul. Ini kalau menurut saya cara tadi yang disampaikan Pak Gus Jadi tetap kita terima karena di dalam Permen PUPR sendiri di dalam klausul itu kan selagi tidak bertentangan kan gitu dengan betul. Permen PUPR itu. Ketika tidak bertentangan itu kita anggap selagi kita masih masa transisi seperti ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Yadi itu tambahan informasinya. jalur tengah kan gitu. Kita pilih jalur tengah aja. Kalau menurut Cak Mos itu kan kita itu pokja pemilihan bukan pokja pengguguran kan gitu. Bang Suhe silakan apa? Cak Suhe. Loh, kok nggak ada ya? Oh mungkin ke warung sebelah cara enggak untuk beli paket. Oke, silakan lanjut Mas Yadi. Oke, ini ada dari Pak Sabrul. Izin pertama untuk pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sederhana, yang pengadaan langsung di bawah 200 juta. Kira-kira persyaratan perizinan yang diminta apa saja ya, cara enggak ya? Apa cukup NIB atau kita minta SBU juga? Tadi kan kita kembali ke konstruksi tadi, cara enggak ya? Meskipun kecil ini persyaratan mungkin bagian dari apa yang menengah tinggi kan gitu risikonya. Betul Mas. Jadi kalau yang saya pahami Bapak Ibu ya, kita mengacu ke PP 5 dan Permen PUPR 6 gitu. Jadi pembagian perizinan berusaha ini kan berdasarkan tingkat risiko. Nanti kita lihat dulu nih rehabilitasi atau renovasinya tadi kaitannya dengan konstruksi apa nih? Apakah bangunan gedung apa di situ sudah didetailkan kok dalam lampiran sektor PUPR, tingkat risikonya dan perizinannya. Jadi mengikuti saja itu Bapak Ibu. Melu jarang ya, pokoknya melu boy. Angker pokoknya melu aman. Halo. Lebih aman. Jelas aman ya. Yang penting kan ikuti aturannya. Jadi pokoknya. Gimana Bang Suhe? Kak Suhe ini kemana ya? Oh, tadi Pak. Tadi putus. Oh ya, siap. Mudah-mudahan tidak putus ini kali serius ini. Nih. Saya mau bertanya nih. Mau bertanya sama Puang Rangga. Mantap. Gimana? Ini Bang Rangga, ini kan di Permen PP 6 ya, PP 6 2021, Permen PUPR 6 2021. PP 5. Itu kan sudah PP 5 itu sudah mencantumkan apa itu ya? Tingkat risiko. Ya. Halo, Bang? Ya, betul. Halo? Ya, betul. Lanjut. Itu tingkat risikonya itu apakah sama dengan penetapan risiko buat konsultan perencanaan? Apakah sama perlakuannya dengan penetapan tingkat risiko pekerjaan sesuai yang dibuat oleh konsultan perancangan? Misalnya, apakah sama perlakuannya? Itu yang masih saya bingung nih. Oke, siap. Bang Suhe, detailnya ada di lampiran 3 itu ya. Ada di lampiran 3 PP 5 gitu ya. Tapi kalau yang tadi jadi kan penetapan tingkat resiko untuk perizinan berusaha ini itu kan
dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis risiko ya. Untuk tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko, dan peringkat skala usaha gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih umum sifatnya Bang Suhe ya. Jadi ketika bangunan gedung dilakukan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadi bahaya, dan lain sebagainya, muncullah hasil analisanya bahwasanya dia menengah tinggi, sehingga disyaratkan perizinan berusahanya NIB dan sertifikat standar. Nah, tapi berbeda, kalau menurut saya berbeda dengan penetapan tingkat risiko yang dilakukan oleh konsultan perencana. Oke, yang dilakukan oleh konsultan perencana untuk setiap paket pekerjaan. Yap. Untuk setiap paket pekerjaan. Karena detail lagi nanti kita sama-sama buka deh, lampiran 3 gitu. Kalau pendapat saya pribadi berbeda, karena yang satu sudah spesifik khusus untuk satu pekerjaannya, gitu. Kan nanti mempengaruhi kepada personal manager yang disyaratkan, kan, Bang Suhe? Benar. Ya, kalau dia kayak misalkan tadi tuh pertanyaannya case-nya renovasi 200 juta gitu. Kemudian perizinan berusahanya ikut yang ini, ikut PP nih. Dia risikonya menengah tinggi sehingga harus ada NIB dan sertifikat standar. Tapi untuk personil manajerial penetapan tingkat risiko di pekerjaan tersebut boleh jadi bukan menengah tinggi tapi rendah gitu. Rendah. Oke, paham. Jadi dua objek yang berpisah ya. Kalau pendapat saya begitu, kalau kita baca lampiran 3 itu berbeda dengan SMKK gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Suhe. Nggak jadi lempar tumbler. Emas boleh lah. Oke, terima kasih Pak Zui. Jadi ini sudah di penghujung acara Cak Rangga ya. Mohon kiranya Cak Rangga untuk melaksanakan memberikan closing statement karena ini sudah 15.27, tepatnya nanti jam 15.30 sudah selesai, dan mohon maaf bagi Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang mungkin mengajukan pertanyaan atau lewat chat tidak bisa terakomodir untuk dijawab Cak Rangga, bisa diajukan lewat chat di grup MS Training and Consulting sehingga akan kita jawab bersama-sama. Silakan Cak Rangga untuk memberikan closing statement acara pada sore hari ini. Monggo, Cak Rangga. Baik, Mas Suyadi, terima kasih. Nanti mohon izin Pak Muji menambahkan juga. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari itu di chat Zoom ya, itu ada link, termasuk di dalamnya link regulasinya ya, regulasi. Tapi saya yang masukkan di sana lampiran untuk sektor PUPR saja, itu untuk mencarinya. Silakan diunduh. Itu kemudian yang closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini, perizinan berusaha berbasis risiko ini kan sedang dalam masa transisi gitu ya. Nah, jadi bijaklah kita sebagai penyusun, kalau kita Pokja ya, sebagai penyusun dokumen pemilihan gitu ya. Bahwasanya bijaklah, bahwasanya aturannya pun membolehkan kok SBU yang masih sesuai Permen PUPR 19/2014 digunakan selagi dia ditetapkan sebelum terbitnya PP 5 2021. Jadi berikan opsional kepada pelaku usaha sesuai dengan jenis perizinan usaha yang dia miliki. Jadi itu saja mungkin Mas Suyadi, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu MS Training and Consulting, saya juga selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan, mengantarkan pertemuan di ruang Zoom hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Muklis maupun Pak Muji terkait hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan MS Training and Consulting. Silakan Pak Muklis. Pak Muklis. Kalau tidak ada, berarti langsung kita tutup, Cak Rangga ya.
Oke, siap, manut Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bisa diskusi lagi di grup-grup WA ya kali ya, Mas Jadi ya. Oke, siap. Sama-sama. Linknya saya bagikan lagi tuh di chat. Oke, jadi bisa diulas di grup-grup yang mungkin hari ini tidak punya kesempatan untuk bertanya, menyampaikan secara langsung seperti itu. Oke, izin live Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.